Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar pian sabarataan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acaranya acara walimah nikah, tapi pengantinnya enggak kelihatan. Ternyata beginilah orang Tapin memuliakan pengantin baru dengan melaksanakan tablik akbar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua bahwa yang selama ini menikahkan anaknya, mengkawinkan anaknya, mewalimahkan anaknya, bingung buat modelnya seperti apa. Malam inilah contoh terbaiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah nikah kemarin, bingung belum buat tablik akbar, buat sekali lagi. Maksudnya tablik akbarnya. Setuju? Lebih kuat di sini kata setuju. Acara walimah nikah itu intinya yang pertama, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini kita bisa berkumpul ramai malam ini karena ada yang menikah, karena ada walimah, karena ada akad, karena ada pertemuan orang soleh dan orang solihah. Kita doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dulu acara walimah datang, acara nikah hadir, acara tausiah kumpul, acara akikah datang lagi. Sekarang orang sudah tidak lagi datang badannya, fisiknya enggak datang. Acara nikah hanya sekedar upload di Instagram, selamat menempuh hidup baru. Di komen, amin, 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 amin. Lahir anak akikah diundang, enggak datang. Langsung hanya selamat mendapatkan karunia anak. Semoga menjadi anak yang soleh dan solihah. Langsung di komen, amin, 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 amin. Nanti kita khawatirnya pas meninggal, enggak ada yang datang takziah, enggak ada yang memandikan, enggak ada yang mengkafankan, enggak ada yang mensolatkan, enggak ada yang mengkuburkan. Hanya sekedar komen di Instagram, Facebook, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Amin, 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 amin. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Maka malam ini kita diajarkan kalau acara walimah, acara nikah datang. Tapi kami enggak diundang Pak Ustadz. Enggak ada istilah enggak diundang. Kalau tablik akbar malam ini semuanya hadir. Kalau tidak ada acara walimah nikah, saya enggak ketemu dengan Abah Haji Ijai dan keluarga malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Kalau enggak ada acara ini, saya enggak ketemu sebelah kiri Haji Ijai, sebelah kanan Guru Kulur, di sebelah beliau Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala, yang enggak berkepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Ustadz Somad ini yang disebutnya di atas pentas hanya orang-orang mulia yang hebat-hebat saja. Semuanya saya sebutkan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat.
Semua yang hadir ini semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sengaja pancing dengan pantun di awal tadi. Kira-kira jam 11 malam ini orang Tapin masih bisa senyum atau tidak? Ternyata waktu saya pancing belum makan malam, mereka senyumnya cerah merekah. Lebih hebat senyumnya dari pengantin baru. Mudah-mudahan yang belum menikah segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau saya lihat dari senyum, dari wajahnya yang cerah, ini kelihatannya orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas hutangnya. Banyak juga yang punya utang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kita malam ini bahagia karena ikut bahagia dengan kebahagiaan pengantin baru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama silaturahim, ketemunya kapan? Acara walimah. Ketemunya kapan? Acara akikah. Ketemunya kapan? Acara nisfu Sya'ban. Habis Sya'ban apa lagi? Ramadan, nuzul Quran. Habis nuzul Quran apa lagi? Halal bihalal Idul Fitri. Habis Idul Fitri apa lagi? Melepas jamaah haji. Habis melepas jamaah haji, menyambut 1 Muharram. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal Maulid Nabi. Habis itu Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Sya'ban, balik lagi. Selalu ada momen pertemuan-pertemuan. Saya kadang kalau ketemu dengan jamaah, mereka nanya, Ustadz sehat? Saya bilang sehat. Kenapa? Kelihatannya Ustadz lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, sudah mau mati. Tapi begitu dikasih mikrofon ketemu dengan jamaah, Masya Allah. Tapi enggak semua jamaah ini saya lihat ngelihat saya. Yang sebelah sini ngelihat sana. Yang sebelah sini ngelihat sana. Kok mereka enggak ngelihat ke sini? Rupanya mereka melihat layar. Di layar Ustadz lebih besar daripada aslinya. Hidungnya aja sebesar terowongan Mina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita ini diikat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini handphonenya ada lampunya enggak? Bisa dihidupkan senternya? Oke, kita hidupkan sama-sama. Handphone saya baterainya habis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya tausiah, malam inilah pentasnya paling panjang. Sampai bingung saya, rasa-rasa meniti titian Siratal Mustaqim. Pas ngeliat ke atas ada tulisan. Tulisannya apa? Fariza dengan Faresi.
Ini nama suami istri apa nama bayi kembar? Fa, ra, zai. 3 huruf dalam bahasa Arab. Kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab artinya allazi yumayyizu al-jayyida 'anir radi. Allazi yang yumayyizu memisahkan, membedakan al-jayyida yang bagus, 'anir radi dari yang tidak bagus. Ini ada mangga busuk, ini ada mangga bagus. Yang memisahkan yang enggak bagus dengan yang bagus, ini ada kain sobek, ini ada kain sutra. Yang memisahkan antara yang enggak bagus dengan yang bagus, bahasa Arabnya farizi kalau laki-laki, fariza kalau perempuan. Dipertemukan Allah Fahrezi dengan Fariza. Sebelum namanya tertulis di layar, oh ada gambar saya. Sebelum namanya tertulis di kertas undangan, nama mereka sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauh papan, mahfuz dijaga malaikat. Allah menciptakan makhluk bernama kolam. Kolam artinya pena, bukan tempat ikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskan pena. Lalu Allah berkata kepada pena, hai qalam, uktub, tulis. Pena pun menulis. Yang dituliskan pena di Lauhil Mahfuz adalah Fahreza bertemu dengan Fahrezi, berjumpa dengan Fariza. Mereka bertemu karena Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ini yang jomblo-jomblo, insya Allah namanya juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Cuman belum kelihatan. Kalau jodoh takkan kemana, betul? Tapi ingat, saingan di mana-mana. Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga di restoran. Maka yang belum ketemu jodoh jangan cemas, jangan stres, jangan galau, jangan depresi. Karena yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Jodoh sama dengan ajal. Makanya kalau ada orang nanya, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Kamu akan nikah? Itu sama dengan nanya, kamu kapan mati? Kalau kita sayang dengan teman sekitar, kita sayang dengan kawan kita, dengan sahabat kita mau dia menikah, jangan tanya kapan nikah, tapi langsung kasih dia 5 calon, supaya dia langsung istikharah. Kakak orang Banjar ya? Enggak. Orang Bugis? Enggak. Orang Batak? Enggak. Terus, aku orang Jawa. Hah? Tapi bunyi ngomongnya seperti orang Sumatera. Maksudnya, aku adalah jawaban istikharah kamu selama ini. Ya kalau acara tausiah takziah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzan nikah. Nikah jangan diam-diam. Nikah jangan sepi-sepi. A'linu, iklankan, istiharkan, ramaikan. Waj'aluhu fil masajid. Buat acaranya di masjid. Kenapa di masjid? Karena orang ramai. Itu kelihatannya seperti, mohon maaf ya, mata saya silau. Itu seperti masjid. Oh bukan, pasar malam. Kenapa Ustadz Somad matanya dari tadi begini?
Karena cahaya terang. Kenapa cahaya mesti ditembakkan ke wajah Ustadz? Biar supaya wajahnya kelihatan glowing. Itu maka, ini saya jelaskan. Mohon maaf kalau mata saya ngelihat ke sana, bab ibu-ibu, kakak-kakak. Jangan sangka saya silau nih, nggak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Ini saya jelaskan begini supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Poin yang pertama silaturahim. Poin yang kedua, kalau jodoh takkan kemana. Karena ketemu lalu berjodoh, atau karena berjodoh lalu bertemu. Memang jam-jam segini susah mikir memang. Karena ketemu lalu berjodoh, atau karena sudah jodoh lalu bertemu. Karena ada jodoh lah maka bertemu. Betul? Kalau ada orang yang mengatakan kalau ketemu pasti berjodoh. Berapa banyak kita ketemu nenek-nenek? Enggak berjodoh. Tapi kalau sudah jodoh, yang satu di sana, yang satu di sini, ada saja caranya. Itu cara Allah. Maka ngomongnya juga berdasarkan tauhid. Ini istrinya, Bu. Ini istrinya, Pak. Iya. Ini suaminya, Bu. Iya. Kalian dulu ketemunya gimana? Ya, biro jodoh. Ini suaminya, Kak. Iya. Ini istrinya, Mbak. Iya. Kalian bisa nikah gimana? Ya, kami ditangkap security. Jawabannya robah. Ini bukan jawaban orang yang bertauhid. Orang bertauhid kalau ditanya, itu istrimu? Iya. Itu suamimu? Iya. Gimana kalian bertemu? Aku tidak pernah mencari dia. Dia pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kami. Boleh untuk update status besok pagi. Nanti komennya, so sweet, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buah-buah, teh kotak, makanan, kue kotak yang ada di depan itu sudah jodoh saya kan? Jodoh saya kan? Saya begitu masuk diletakkan di posisi tengah, sebelah kiri haji, abah sebelah kanan guru, saya di tengah. Saya lihat ada kue kotak, jodoh saya. Ada teh kotak, jodoh saya. Ada air minum, jodoh saya. Jodoh saya itu, memang untuk saya. Tapi kenapa enggak saya makan? Karena saya tidak berusaha untuk membuka kotaknya. Saya tidak berusaha untuk membuka botolnya. Itu menunjukkan walaupun takdir kita, kalau kita tidak usaha, tidak akan dapat. Terus kenapa Ustadz enggak buka? Kenapa Ustadz? Iya, saya kan menjaga harga diri saya. Saya lihat Abah Haji enggak membuka ya, saya senang. Saya lihat guru enggak ya, saya. Padahal saya lihat, sebenarnya yang mau saya tadi sebelum kemari sudah makan duluan dengan Abah Haji. Sebetulnya yang mau saya sampaikan bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Seimbang antara takdir dengan ikhtiar. Ada usaha. Saya nggak mau gara-gara ceramah malam ini, lalu anak-anak muda ini nggak berusaha. Yang gadis juga nggak ada ikhtiar. Ketika ditanya, kenapa kamu belum menikah? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Memang semuanya sudah tertulis. Kalau hanya berpedoman kepada takdir, kita masuk dalam gelombongan kelompok Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan Imam Abul Hasan al-Ash'ari mengikut ahli sunnah wal jamaah. Di sini ada abah guru, di sini ada para habaib, di sini ada pimpinan pondok pesantren. Mereka punya santri-santri. Maka jangan sampai adik-adik tidak ada usaha dan ikhtiar. Nanti selesai acara datang ke Habib, datang ke guru, minta kenalkan ta'aruf dengan santri-santri mereka insya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar itu membuahkan hasil insya Allah. Ustaz Somad. Ya, kata Ustaz kami nggak boleh diam aja, mesti ada ikhtiar, ada usaha. Betul.
Tolong carikan calon yang ada 4-nya Pak Ustadz. Yang 4 gimana? Yang cuan. Tiknya 3 bulan lagi. Setelah cantik, kaya raya Pak Ustadz. Setelah kaya, orangnya bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Setelah itu, taat beragama Pak Ustadz. Kamu mau yang 4-4-nya? Iya. Kalau ada perempuan yang punya 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Tolong nanti video ini sebelum diupload, yang ini diedit dulu. Yang mau saya sampaikan adalah jangan mencari yang sempurna. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari saudara yang sempurna, seumur hidup tidak akan bersaudara. Siapa yang mencari teman yang sempurna, seumur hidup tidak akan berteman. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Semanis-manisnya tebu ada bongkolnya. Betul? Ustadz Somad. Iya, tapi Ustadz Somad kami lihat nggak ada kelebihan. Oh, saya banyak kelebihan. Lebih hitam. Lebih kurus. Jadi sebetulnya kalau sudah dipertemukan Allah, 2 makhluk yang berbeda dipertemukan Allah. Yang pertama, kita bersilaturahim. Yang kedua, bahwa jodoh ditetapkan Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Yang ketiga, dipertemukan Allah makhluk yang berbeda. Yang satu laki-laki dengan ganteng dan tegasnya, yang satu perempuan dengan cantik dan kelembutannya. Tapi kami nggak cantik lagi Pak Ustadz. Dulu, pada masanya, perempuan itu seperti bunga. Bunga itu sifatnya bagaimana? Kuntum, mekar, harum, semerbak, wangi, kuncup, layu, mati. Kuntum, mekar, semerbak, harum, semua ingin memetiknya, semua ingin mengambilnya. Lalu kemudian dia akan layu, kuning, mati. Ada bunga yang gak layu-layu Pak Ustadz? Bunga apa? Bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan yang wajahnya isinya dua makhluk yang berbeda. Sebenarnya saya ingin menyampaikan laki-laki siap menerima bunga yang kembang. Tapi kan makhluk ini berubah Pak Ustadz. Ya berubah. Bunga berubah. Daun berubah. Pokok kayu berubah. Batang kayu berubah. Tunasnya berubah. Yang enggak berubah itu cuma satu. Perasaan aku ke kamu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Makhluk yang berbeda ini. Hebatnya ngaji di Tapin ini. Laki-laki semua, enggak ada perempuan. Perempuan, ada laki-laki. Mereka kameramen. Perempuan semua. Ini adalah majlis zikir. Karena kita mengingat Allah. Majlis solawat. Karena kita bersolawat. Majlis walimah. Majlis yang diridhai Allah. Tidak ada campur laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki dengan perempuan ini mesti dipisah? Karena laki-laki kalau terlalu sering melihat perempuan, akhirnya dia nggak ganas lagi ke perempuan. Ganasnya malah ke laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Itulah kenapa di barat itu laki-laki sudah tidak bernafsu lagi melihat perempuan, akhirnya bernafsu melihat. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Penyakit umat Nabi Lut, LGBT. Itulah kenapa anak kita di pondok pesantren tidak melihat perempuan. Supaya apa? Supaya begitu dia keluar pesantren, melihat perempuan itu mau diterkamnya. Karena kalau enggak dia biasa aja. Itulah kenapa dipisah, supaya instingnya, gharizahnya tajam. Sama seperti kucing. Kalau dia lama tidak dikasih ikan, matanya tajam.
Tapi kalau udah biasa, ya main-main sama tikus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan dengan cantik lembutnya, laki-laki dengan ganteng dan tegasnya, kenapa dua makhluk ini bisa bersama? Yang merekat mereka adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Terus apa bedanya Pak Ustadz? Kalau kasih itu ya selalu ngasih. Ngasih belanja, ngasih uang tunjangan. Kalau sayang, ya kalau sudah dikasih pasti sayang. Itu namanya tafsir ngawuriyah. Ilmunya namanya cocokologi. Mawaddatan warahmah. Mawaddah artinya fisik. Kenapa kamu menikah dengan dia? Kenapa kamu mencintai dia? Karena dia lebih putih, dia lebih tinggi, dia lebih cantik, dia lebih mancung. Tapi kalau rahmah, kenapa kamu menikahi dia? Mawaddah melihat kelebihan. Tapi kalau rahmah menutupi kekurangan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang bisa bersanding walaupun sudah tua, sesungguhnya mawaddahnya sudah berkurang. Tapi yang lebih itu adalah rahmah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah. Pas saya bilang mudah-mudahan mendapatkan rahmah, semua bilang amin. Ada satu orang yang mulutnya diam aja. Kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat. Rupanya nama istrinya Siti Rahmah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suami ibu termasuk yang tidak melihat kelebihan tapi menutupi kekurangan. Mudah-mudahan istri bapak termasuk yang tidak melihat kelebihan tapi menutupi kekurangan. Kita, Masya Allah, kaget saya mendengar amin ya. Kita ini menikah dikasih Allah jodoh sesuai keinginan kita atau keinginan Allah? Kita ini minta jodoh. Ibu, kakak minta jodoh. Ya Allah, kirimkanlah seorang pangeran yang matanya biru, yang rambutnya merah seperti rambut jagung, yang kulitnya putih seperti telur ayam direbus. Ternyata yang datang hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lututnya berkudis. Allah kasih ke kita yang kita mau atau yang Allah mau? Yang Allah mau. Disitulah ada hikmah, disitulah ada rahmah. Ternyata waktu pertama enggak nerima. Pertama jengkel, pertama marah. Setelah lama-lama, astagfirullahalazim. Ustadz Abdul Somad, saya bersyukur. Bersyukur kenapa Bu? Ternyata yang dikirim Allah bukan yang saya mau, tapi yang Allah mau. Coba bayangkan kalau suami saya matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Pasti saya nggak pernah khusyuk, takut, cemas, depresi, anxiety. Tapi begitu dikirim suami yang sekarang ini Pak Ustadz, hati saya tenang. Dia nggak pulang 2 hari, nggak apa-apa. Ada yang mau ngambil silakan. Betul Bu? Betul katanya. Istri yang menurut kalian membosankan, memuakkan, menjemukan, itulah istri yang dirindukan oleh jombloan sejati. Suami yang menurut kalian membosankan, suamimu itu apa? Suami 4L. Apa itu? Lu lagi, lu lagi. Di dapur ketemu, di ruang tamu jumpa, di kamar jumpa, di toilet pun jumpa. Itulah suami yang dirindukan jombloan sejati. Yang tiap malam tahajud, ya Allah, kirimkan seorang pria. Maka pulang dari sini, katakan kepada dia, kaulah bidadari surgaku. Setuju Bu? Setuju mereka. Kadang laki-laki ini pelit, uang dia kasih. Tapi untuk melontarkan kata-kata ini dia, hai para suami-suami. Jangan kalian pelit kata-kata. Ustadz, saya lagi ngomong ke kamera. Mohon maaf ya Pak kameramen. Kameranya hidup kan?
Alhamdulillah. Soalnya saya pernah ngomong begitu, pas selesai saya minta, mana rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bisa kasih rumah, kasih rumah. Bisa kasih mobil, kasih mobil. Kasih motor, beri motor. Tapi kalau enggak bisa, idkhalus surur, bahagiakan hatinya dengan kata-kata. Sudahlah enggak ngasih uang, enggak ngasih cincin, enggak ngasih mobil, enggak ngasih motor, enggak ngasih kata-kata. Kata-katanya pun kasar menusuk hati. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Mereka sebenarnya hanya ingin kata-kata yang baik. Betul Bu? Betul Kak? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari. Ya Humaira, saya boleh manggil istri saya ya Humaira Pak Ustadz? Boleh. Ibu besok pagi siap-siap telinganya mendengar. Besok pagi mereka akan, ya Humaira. Pasti mereka akan merespon. Ya Humaira. Tapi rasanya saya bohong Pak Ustadz. Masa saya manggil istri saya ya Humaira, tapi dia enggak putih. Itu bukan bohong. Itu namanya tasliyah. Membahagiakan, menyenangkan hatinya. Kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Ini pulang-pulang, ya Hajar Aswad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semua keluarganya sakinah. Sakinah artinya tenang. Tenang, sakinah. Orang tidur susah. Jam 2 malam enggak bisa tidur. Ini ada pasangan suami istri, begitu melihat suaminya, begitu duduk dekat istrinya, pelor. Begitu menempel langsung molor. Ternyata saya cari-cari di internet, suami istri yang duduk dekat bisa tertidur, itu menundukkan hati mereka sakinah. Tapi saya lihat ini jamaah ini nggak ada yang sakinah ini. Kenapa? Karena nggak ada yang tertidur. Makanya saya kalau ada pengajian, ada jamaah yang tertidur, nggak pernah saya marah. Berarti dia sudah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah bukan melihat menyatukan manusia yang berbeda. Laki-laki ingin istrinya seperti dia, nggak bisa. Perempuan ingin suaminya seperti dia, nggak bisa. Kalau kalian ingin istri kalian seperti kalian, nanti mereka berjenggot. Nanti mereka berotot. Kalau kalian ingin suami kalian menjadi seperti kalian, nanti mereka melambai. Hai papa. Alhamdulillah. Kalian tetap menjadi laki-laki, kalian tetap menjadi perempuan. Dua makhluk yang berbeda, kalian tidak disatukan. Tapi kalian saling memahami dan saling menghormati dan saling memuliakan. Kalau nggak percaya, tanya dengan Abah Haji yang umurnya sudah 68 Abah Haji. 68 tahun berumah tangga, sudah punya anak. Kata beliau, ini anak saya yang paling kecil yang terakhir Pak Ustadz. Masyarakat tumpah ruah ramai karena mereka tahu enggak ada walimah lagi. Karena anaknya sudah habis. Terus kapan lagi walimahnya Abah Haji? 10 tahun lagi Pak Ustadz. Siapa? Cucu saya. Insya Allah 10 tahun lagi nanti saya tausiah walimah lagi di sini. Sebagian bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah meninggal. Tapi saya masih hidup. Umur kita nggak ada yang tahu. Tapi niat baik kita sudah dicatat malaikat insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa kita berkumpul malam ini? Silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Amin.
Kenapa kita kumpul malam ini? Mengingatkan bahwa jodoh kita adalah ketetapan takdir Allah. Kenapa kita kumpul malam ini? Bahwa perempuan laki-laki yang berbeda disatukan. Bukan karena memaksakan. Tapi karena bisa menghormati perbedaan. Yang keempat. Ini sampai kapan Pak Ustadz? Ya sampai saya lihat jamaahnya sakinah. Kalau udah ada beberapa orang sakinah langsung kita pulang. Yang keempat, dalam Islam nikah bukan tujuan. Nikah bukan stasiun terakhir. Nikah bukan garis finish. Nikah hanyalah wasilah. Nikah hanyalah jalan. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan anak yang somat. Anak yang anak soleh. Anak soleh, anak solehah, anak soleh. Saya senang malam ini Bu. Saya tidak melihat ibu dengan anak ibu. Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu sedang dibawa oleh ibu saya. Ibu saya dulu kalau ada maulid Nabi Isra Mi'raj, nuzul Quran 1 Muharram, datang. Siapapun yang pengajian datang. Jurus menghadiri ngaji ini 4. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, enggak apa-apa. Terlalu berat, tidurkan. Saya sedang melihat diri saya. Ibu yang membawa. Mudah-mudahan ibu sabar mendidik anak ibu ya. Kenapa mengandung itu tidak diserahkan ke kita Pak? Karena kita nggak sabar. Seandainya mengandung itu diserahkan ke kita, mungkin nggak 9 bulan 10 hari, 2 bulan aja. Karena kita nggak sabar. Tapi mereka sabar 9 bulan 10 hari. Di Tapin ini ngandung masih 9 bulan 10 hari. Saking bahagianya ditanya pun ketawa. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain udah nikah April, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat sekali? Efisiensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan pernikahan yang keempat adalah supaya anak cucunya ramai banyak, bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Bupati, ya, Bapak Wabub, ya. Berapa penduduk kabupaten kita Pak? 200.000. 200.000 itu banyak apa dikit? Serba salah. Mau dibilang banyak nanti Ustadz Somad bilang dikit. Mau dibilang dikit nanti kata Ustadz banyak. Yang paling nyaman diam. Penduduk Kabupaten Tapen 200.000. Saya baru pulang dari Bogor. Bupati Bogor ngomong penduduknya 6 juta. 6 juta. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak. Loh, dari mana kita tahu? Memangnya bisa dites? Astagfirullahaladzim. Taunya perempuan itu subur, ditanya dulu. Kamu anak nomor berapa, Dek? Aku anak yang terakhir. Saudaramu berapa orang? Aku satu-satunya. Mohon maaf ya, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kenapa? Kamu nggak lulus fit and proper test. Cari lagi, ketemu. Kamu nomor berapa? Aku nomor 13. Kakakmu 12 orang. Iya, kami punya persatuan sepak bola. Gua banget. Kamulah satu-satunya. Kenapa ini yang jadi? Karena dia tahu ibunya, neneknya subur banyak anak. Kenapa umat Islam mesti banyak? Inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga menjadi umat yang nabinya umatnya paling banyak nanti di akhir zaman insyaallah. Dan hari ini umat manusia yang paling banyak di dunia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi haul. Begitu besarnya
2 juta, 4 juta, 5 juta orang. Sebagai orang Kalimantan Selatan bangga atau tidak bangga? Bangga. Saya dari Sumatera. Tapi begitu dapat berita saya ditanya, Ustadz pernah ke Kalimantan Selatan? Pernah, saya bilang. Pernah ziarah ke Abah Gurus Kumpul? Pernah. Ustadz melihat manusia yang ramai ini? Ya, saya bilang. Walaupun saya dari Sumatera, saya ikut bangga karena saya sering ke Kalimantan Selatan. Ternyata begitulah Nabi nanti bangga melihat. Begitu juga dengan malam ini. Ini saya melihat kemana-mana manusia. Belakang, kanan. Ada kupu-kupu. Kiri, depan, semuanya umat manusia. Mudah-mudahan ini semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera dapat anak. Ustaz Somad. Ya, tolong doakan saya punya anak Pak Ustadz. Umur saya sudah 40 Pak Ustadz, saya belum punya anak. Kenapa? Saya belum nikah. Gimana mau punya anak kalau belum nikah? Memangnya bisa dikirim melalui Bluetooth? Insya Allah yang belum punya anak, berkat doa kita beramai-ramai, berkat bahagianya kita malam ini, Rabbana hablana minas salihin. Diberikan anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Dan pasangan pengantin baru yang baru saja menikah, insya Allah mereka pun akan diberikan anak. Dan Abah Haji mendapatkan cucu keturunan yang soleh dan solehah insya Allah. Sebagai penerus dakwah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-5. Kita datang malam ini, apa yang kita bawa? Kalau ada yang bisa memberikan hadiah, alhamdulillah. Ta'adu, saling berbagi hadiah. Ta'abu, kamu berkasih sayang. Tapi andai tidak, sepakir-fakirnya kita, sesusah-susahnya kita, memberikan doa 3. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doanya mesti dinyanyikan Pak Ustadz. Yang bisa nyanyi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang gak bisa bersuara dengan lantunan, pakai suara biasa aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tamu yang sebelah jadi curiga, jangan-jangan mantan. Kalau nggak bisa pakai suara, dalam hati aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kamu belum beriman sempurna. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Walaupun yang mereka menikah adalah Putri Anissa Fariza SH dengan Muhammad Fahrezi Fat Esos, tapi bahagianya masuk ke dalam hati kita semua. Kadang kita belum makan, ngelihat kawan sudah makan, kita makin lapar. Kenapa nggak makan? Kenapa nggak makan? Saya ngelihat Ustadz Somad makan, saya sudah kenyang Pak Ustadz. Hebatnya pas ditanya istrinya, sudah makan 2 piring di rumah Pak Ustadz. Kamu kenapa nggak minum? Kenapa nggak minum? Melihat Ustadz minum, tenggorokan saya jadi lapang Pak Ustadz. Kamu kenapa nggak menikah? Melihat dia menikah, saya seakan-akan sudah menikah Pak Ustadz. Ini sudah sampai pada rasa yang paling dalam, yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena andai pun diungkapkan dengan kata-kata, rasaku belum tentu rasamu. Enaknya Ustadz Somad ya, berada di atas pentas. Pentasnya pakai karpet, berada tinggi di atas. Itu kalian yang melihat dari bawah aja melihat begitu. Selesai acara nanti, naiklah ke atas. Karpetnya basah. Kena hujan tadi. Tapi begitu keluar kami dari restoran, saya lihat kaca mobil sudah basah. Dalam hati saya, ya Allah, ya Rabb. Nggak ada berkata apa-apa.
Rupanya wali-wali Allah, negerinya para aulia berdoa sampai kemari. Enggak ada. Padahal sekarang kata Pak Kapolres, pesawat aja sekarang banyak yang enggak bisa mendarat. Pesawat begitu mau mendarat, berputar di atas setengah jam. Mau tujuan ke Banjarbaru, landingnya marah ke Balikpapan. Kenapa? Enggak bisa. Angin ribut, puting beliung, hujan lebat. Malam ini Masya Allah, berkat doa orang-orang baik, kita bisa berkumpul. Enggak ada apa-apa, paling ada asap sedikit. Asap sate dan bakar jagung. Maka doa kita ini penting. Kita doakan supaya keluarga kita ini, sahabat kita ini, anak Abah Haji, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kekal abadi hingga ke jannah. Dan pada akhirnya husnul khatimah. Bertemu di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak nanti masuk surga. Amin. Ibu juga masuk surga. Amin. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak? Saya waktu nanya tadi ke ibu-ibu, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Pas saya tanya ke bapak, suaranya enggak kuat. Memang laki-laki itu susah mengungkapkan sesuatu dengan kata-katanya. Sudah disurvei, menurut lembaga survei Indonesia, laki-laki yang mengungkapkan I love you kepada istrinya hanya 10%. 90% laki-laki berat untuk mengungkapkan kata-kata cinta kepada istrinya. Kenapa? Karena mereka kebanyakannya mengungkapkan itu kepada istri orang lain. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan yang pernah mengungkapkan itu Allah mengampunkan dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak kecil pakai jilbab. Tuh, pakai jilbab hitam anak kecil. Anak kecil pakai jilbab. Kok bisa anak kecil ditapin nih pakai jilbab? Menunjukkan di sini masyarakatnya taat beragama. Ada pondok pesantren, ada habaib, ada guru-guru. Maka anak-anak kita selamatkan dari fitnah akhir zaman. Masukkan ke pondok pesantren. Saudaraku dimanapun berada, Anda takut anak Anda kena narkoba, kena pil anjing gila, karena lem kambing, karena sabu-sabu, karena LGBT, masukkan segera ke pondok pesantren. Ingat, kuota terbatas. Saya nggak sanggup mendidik anak saya sendirian. Saya sibuk. Ini saya jadwal Kalimantan Selatan berangkat Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 hari, Senin pulang. Nggak boleh lama-lama, dikhawatirkan buka cabang. Hari Senin pulang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Habis itu terbang lagi nanti ke Jakarta untuk acara-acara. Habis itu pulang ke rumah. Pergi lagi nanti ke Lampung. Habis itu pulang ke rumah. Pergi lagi. Nggak ingat di mana lagi jadwal. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ustadz. Ya. Nanti kalau saya mati, ketemu nggak dengan istri saya di surga? Ya ketemu. Saya di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak tahan? Iya, dia nanya saya terus Pak Ustadz. Gaji mana? Kunci motor mana? Pulang jam berapa? Kenapa pakai celana ini? Kenapa nggak sholat?
Itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian masih mau bertanya, sudah sholat apa belum? Pulang jam berapa? Kenapa enggak ngajar anak ngaji? Kenapa baca Quran? Memang laki-laki itu dari kecil, kita sebagai laki-laki, waktu kecil yang gitu kan kita, ibu. Kenapa belum mandi? Kenapa belum baju? Kenapa begini? Begitu agak besar, guru sekolah. Sudah besar, istri. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di mana-mana kalau pengajian yang banyak itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kecuali di Tapin. Laki-lakinya banyak. Perempuannya juga banyak. Di mana-mana saya perhatikan kalau pengajian perempuan. Laki-laki termasuk komunitas minoritas yang teraniaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Mudah-mudahan kalau ada yang susah, kalau ada yang payah, kalau ada yang sulit, iyakunu fuqara. Kalau dia susah, kalau dia miskin, yughnihimullah. Rezeki sendiri mungkin payah, tapi setelah menikah. Dulu kamu perasaan waktu masih bujangan, masih lajang susah. Ini rezeki istri Pak Ustadz. Dulu perasaan kamu susah, ini rezeki anak Pak Ustadz. Mudah-mudahan di lapangan Allah rezeki kita insya Allah. Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta harganya 50 juta. Kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Kira-kira kalau ada orang menikah maharnya 1 miliar, miskin apa kaya? Saya tahu bahwa kedatangan saya ini merusak harga mahar di Tapin. Tapi saya mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kaya raya. Nabi SAW berkurban, kurbannya dia sembelih sendiri 63 ekor. Dia ambil pisau, dia berikan ke Sayyidina Ali 37 ekor. 63 tambah 37. Berapakah total kurban Nabi? 100 ekor kali 50 juta. Banyak. Lalu yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar kitab suci Al-Quran yang gak pernah dibuka sampai mati tunai. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad. Yang berkurbannya 1 ekor sapi dikeroyok 7 orang, sapinya kurus. Dan setiap rapat panitia selalu komplain, angkat tangan minta kupon 3. Umat Nabi Muhammad yang kaya raya kita doakan rezekinya berkah. Membantu pondok pesantren, membantu masjid, anak yatim, fakir miskin, du'afa, dan janda-janda yang tua. Ini saya ceramah ini mesti jelas. Kalau tidak nanti dikomplain sama ibu-ibu gerakan mak-mak garis keras. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sudah menikah, yang belum menikah, yang akan menikah dimudahkan Allah, rezekinya diberikan berlimpah insyaallah. Tadi saya mulai jam 11 kurang 15 karena sudah tengah malam. Saya pikir tadi saya hanya menyampaikan kultum, kuliah 7 menit. Tapi saya lihat jamaah masih semangat, saya tambah jadi kulibas, kuliah 15 menit. Akhirnya saya sekarang sudah ceramah 1 jam, dari jam 11 kurang 15 sekarang sudah jam 12 kurang 15. Saya melihat tidak ada juga jamaah yang sakinah. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Kalau saya ngomong 1 jam lagi masih kuat? Saya udah mau mati.
Saya tadi berangkat habis sholat subuh dari rumah di Riau, Sumatera, langsung ke airport Sultan Syarif Kasim II, pergi ke Yogyakarta, Kulon Progo, dari Kulon Progo langsung ke Banjarbaru, dari Banjarbaru khutbah Jumat di Masjid Agung, setelah itu tausiah, langsung ke Tapen, habis itu saya tidur sejenak, saya bilang nanti saya bangun maghrib, iya bangunnya Isya. Berarti Ustaz nggak sholat maghrib, jamak takhir, saya kan musafir. Lalu kemudian datang kemari, perjalanan saya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Saya menduga malam ini saya nggak bisa bersuara menggelegar. Saya mau nasihat pernikahan yang soft, yang lemah lembut aja. Jagalah istri dengan baik, perhatikan. Tapi nyatanya malam ini saya bisa ngomong menggelegar. Kenapa? Karena sound sistemnya macam sarang tawon. Gantung di atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana perasaan Ustadz ketemu dengan kami malam ini? Perasaan saya dalam keadaan gelap gulita tanpa bintang. Tiba-tiba saya melihat bulan yang terang benderang dari balik awan. Begitulah suasana. Saya sangka tadi drone, rupanya bulan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama 1 jam saya ngomong ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua mereka meninggal. Meninggal bukan karena tersinggung, karena ajalnya tiba. Kita tidak pernah berpisah karena mau saya berlama-lama. Tapi waktu dan tenaga memisahkan kita. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya bisa tegak malam ini bukan karena saya. Tapi karena Allah menurunkan rahmat ke saya melalui lisan Bapak Ibu. Maka puncak dari tablik akbar, puncak dari nasihat, puncak dari tausiah. Bukan tablik akbarnya, tapi ada pada doa. Maka jangan beranjak dulu. Aminkan doa dari guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan malam ini insya Allah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.